Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniwandira, NIM 2021019, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Di sini saya akan menganalisis terkait peran Pancasila bagi masyarakat Indonesia generasi 4.0 terhadap sistem demokrasi masa kini. Peranan Pancasila dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda di era global, ditulis oleh Anna Irhandayaningsih. Pancasila sejak masa Orde Baru runtuh sampai sekarang ini dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah dan telah melanggar nilai-nilai dari Pancasila. Penyimpangan terbesar dan yang paling sulit untuk dibasmi adalah masalah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah yang seolah-olah sudah menjadi penyakit mendarah daging di Indonesia ini. KKN dilakukan karena kurang adanya rasa nasionalisme dalam bangsa Indonesia tersebut dan tidak mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar. Menurut Rajasa 2007, generasi muda mengembangkan karakter nasionalisme melalui 3 proses, yaitu yang pertama, pembangunan karakter atau karakter builder, yaitu generasi muda berperan membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras untuk menjunjung nilai-nilai moral serta menginternalisasikannya pada kehidupan nyata. Yang kedua, pemberdaya karakter atau karakter enabler. Generasi muda menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif dengan berinisiatif membangun kesadaran kolektif dengan kohesivitas tinggi, misalnya menyuruhkan penyelesaian konflik. Yang ketiga, perekayasa karakter atau karakter engineer, yaitu generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran dalam pengembangan karakter positif bangsa sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya saya akan menganalisis terkait kondisi partai politik dan pemilu masa kini dan masa yang akan datang. Penguatan demokrasi, partai politik, dan sistem pemilu sebagai pilar demokrasi, ditulis oleh Muhadam Labodo dan Teguh Ilham 2015. Partai politik berkembang di belahan Eropa Barat, yang mulanya lebih berbentuk golongan atau kelompok-kelompok politik dalam parlemen yang bersifat elitis dan aristokratis. Pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi perwakilan rakyat, yakni rakyat mempercayakan suaranya kepada wakil-wakilnya yang telah dipilih untuk menjalankan roda pemerintah. Pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat inilah yang kemudian dilakukan secara langsung melalui pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil atau sering disebut luber-jurdil. Partai politik dan sistem pemilu saling berkaitan satu sama lain. Partai politik tanpa sistem pemilu yang baik akan menyebabkan partai politik kehilangan wadah, sehingga membuatnya menjadi tidak teratur dan stabil. Misalnya pembagian penetapan jumlah kursi di parlemen tidak jelas sehingga membutuhkan proses yang panjang, sebagaimana pengalaman pemilu 1999. Sementara sebaik apapun sistem pemilu, tanpa berkualitasnya partai politik, hasil pemilu yang diselenggarakan akan kosong. Adapun sistem pemilu merupakan pilihan yang formatnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan politik bangsa negara Indonesia, tetapi penguatan partai politik tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan penguatan sistem pemilu. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.